Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Laswardi Nurdin. Saya Ketua Umum di Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia, juga sebagai anggota Komite Keselamatan Konstruksi, dan juga anggota Dewan K3 Nasional di Komisi Edukasi. Kita akan memulai dengan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Outline kita pada hari ini adalah bagaimana sasaran keselamatan konstruksi, kemudian kita juga akan mohon maaf karena di situ gambarnya tidak terlihat. Ya, kita masuk kepada konsep keselamatan konstruksi itu sendiri. Kemudian nanti kita akan pelajari tentang memahami dan lambang serta pendekatan K3, kemudian pengertian bahaya dalam keselamatan konstruksi, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, kemudian pencegahan kecelakaan konstruksi, mulai dari definisi kecelakaan konstruksi, eksiden dan insiden, kemudian sebab akibat kecelakaan. Lanjut kita nanti masuk ke memahami tentang induksi K3 di dalam keselamatan konstruksi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan diagram alir terhadap prinsip dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian terakhir nanti outline kita adalah komunikasi keselamatan konstruksi. Itu yang akan kita coba bincangkan materi kita terkait dengan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Ya, sasaran keselamatan konstruksi adalah bagaimana melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian bagaimana menjamin setiap material atau alat konstruksi aman dipakai dan efisien, kemudian menjamin proses konstruksi berjalan lancar. Itu adalah sasaran keselamatan konstruksi kita di dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian kita punya konsep keselamatan konstruksi, di mana konsep keselamatan konstruksi kita lihat mulai dari jenis pekerjaan, kemudian kita uraikan. Dari uraian tahapan pekerjaan itu kita identifikasi bahayanya, itu yang masuk di dalam tabel IBPRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian yang ada di dalam SMKK. Kemudian nanti dari pengendalian itu dibutuhkan prosedur-prosedur, yaitu prosedur kerja, dan di situ juga nanti ada syarat-syarat K3 harus terpenuhi di dalam prosedur kerja tersebut. Kemudian baru dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan pengawasan, yaitu inspeksi K3, sehingga proyek konstruksi bisa berjalan aman. Itu adalah konsep dari keselamatan konstruksi. Kemudian kita harus tahu juga di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi adalah bagaimana arti dari lambang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana selalu ada lambang roda gigi. Nah, lambang roda gigi dengan palang hijaunya itu ada maknanya, di mana jumlah roda gigi, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada 11, yang menyatakan bahwa ada 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi payung hukum berbicara tentang keselamatan kesehatan kerja itu ada di Undang-Undang 170, walaupun diksinya Kementerian PUPR menjadi namanya keselamatan konstruksi, namun keselamatan konstruksi yang ada di diksi Kementerian PUPR di dalamnya terdapat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Maka nama diksi yang baru di Kementerian PUPR adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, namanya adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau kita kenal dengan K3. Cuma di Kementerian PUPR lebih luas lagi, di situ berbicara tentang keamanan dan keberlanjutan. Nah, kemudian pendekatan K3 itu bicara pendekatan K3 baik secara filosofi, secara hukum, secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara keilmuan. Jadi nanti kita akan membahas bicara dari sisi filosofi, dari sisi hukum, dari sisi kemanusiaan, dari sisi ekonomi, dan dari sisi keilmuan. Nah, dari sisi filosofi bahwa dikatakan upaya atau pemikiran dalam penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelangsungan pembangunan. Itu bicara K3 secara filosofi. Kemudian berbicara K3 secara kemanusiaan adalah bagaimana pada saat kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban, sehingga K3 harus melindungi pekerja dan masyarakat, karena kita ketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan, itu yang dirugikan bukan hanya pekerja, bisa juga berdampak terhadap masyarakat, dan juga pendekatan K3 adalah bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, kalau kita bicara pendekatan K3 secara ekonomi, K3 itu mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Ya pasti tidak ada pekerjaan di sektor konstruksi, kalau terjadi kecelakaan konstruksi, perusahaan bisa diuntungkan akibat kecelakaan, malah timbul kerugian karena banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila terjadi kecelakaan konstruksi. Dan kemudian di dalam peningkatan K3 secara ekonomi juga bagaimana dapat meningkatkan produktivitas daripada pekerjaan konstruksi itu sendiri. Kemudian berbicara K3 secara keilmuan, dikatakan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja. Jadi bukan hanya kita mencegah kecelakaan, juga kebakaran, kemudian peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Nah, itu pendekatan K3 secara keilmuan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, pendekatan-pendekatan K3 tadi baik secara filosofi, secara hukum, secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara keilmuan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang definisi-definisi di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi. Kita mulai dengan apa yang dikatakan dengan bahaya. Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya. Di mana dikatakan bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Maka itu disebut dengan bahaya. Makanya kita kenal dengan di dalam prakteknya di lapangan ada yang disebut dengan identifikasi bahaya. Kemudian juga jenis-jenis bahaya di dalam pekerjaan konstruksi, ada yang namanya physical hazard, jadi bahaya akibat fisik. Kemudian ada chemical hazard, bahaya kimia. Kemudian ada electrical hazard. Kemudian ada mechanical hazard. Kemudian ada psychological hazard, ada biological hazard, dan ergonomi. Nah, itu semua adalah bahaya-bahaya yang berdampak di dalam pekerjaan konstruksi. Nah,
Kalau tadi dikatakan bahaya, maka ada yang dikatakan dengan aman. Apa yang dimaksud dengan aman? Yaitu adalah bebas dari bahaya atau bebas dari gangguan, terlindung, dan tidak mengandung risiko atau tidak merasa takut. Nah, itu jenis-jenis bahaya di pekerjaan konstruksi. Kemudian tentunya di dalam pekerjaan konstruksi faktor kecelakaan kerja itu ada penyebab yang namanya tindakan yang tidak aman atau kondisi yang berbahaya. Nah, apabila terjadi kecelakaan di dalam sektor konstruksi, si penyedia jasa dalam melaporkan kecelakaannya tentu harus dia mengacu. Dia mana acuan kita, karena masih berbicara tentang tenaga kerja, maka acuannya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di mana di dalam SK Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, di situ ada faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi. Jadi bisa dilihat di dalam tata cara pelaporan kecelakaan konstruksi, di mana di dalam pekerjaan konstruksi, di situ bisa karena pengamanan yang tidak sempurna, kemudian bisa juga karena peralatan, atau bisa juga karena material yang digunakan. Itu ada tata cara pelaporannya, jadi nanti tinggal dilihat kenapa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, itu yang disebut dengan kondisi yang tidak aman. Juga ada yang disebut dengan perilaku atau tindakan yang tidak aman. Itu bisa juga karena melakukan pekerjaan tanpa wewenang, atau lupa mengamankan, atau memberi tanda yang kita kenal dengan tagging. Ada prosedur yang namanya lockout tagout. Kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi dengan baik, itu masuk itu faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi. Yang disebut dengan perilaku yang tidak selamat, kemudian sampai kepada lalai penggunaan alat pelindung diri. Nah, kemudian juga kita akan membahas tentang definisi daripada eksiden dan insiden. Apa bedanya eksiden dan insiden? Eksiden dikatakan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan insiden adalah suatu keadaan atau kondisi apabila pada saat itu terjadi sedikit saja perubahan, maka mengakibatkan kecelakaan yang disebut dengan eksiden. Dan ada satu lagi yang namanya near miss. Near miss itu adalah nyaris. Nyaris artinya di dalam suatu kegiatan konstruksi, orang yang hampir saja terpeleset, hampir saja dia tersandung, itu disebut dengan near miss atau nyaris. Nah, kemudian kita masuk kepada penyebab-penyebab kecelakaan kerja. Di dalam penyebab kecelakaan kerja itu ada faktor-faktor di dalam teori domino efek. Ada dikatakan mulai dari lemahnya pengendalian atau pengawasan, di mana bisa jadi karena program yang tidak sesuai, juga atau juga bisa karena sebab-sebab dasar, ya, itu bisa karena faktor personal atau faktor pekerjaan, atau juga karena sebab langsung, tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Bisa terjadi insiden karena adanya kontak dengan energi dan menyebabkan loss atau kerugian. Itu teori kecelakaan kerja atau disebut dengan rangkaian sebab akibat dalam domino effects. Nah, ini bisa kita lihat tadi yang saya katakan, mulai dari lemahnya pengawasan, kemudian sebab-sebab dasar, faktor personal, sebab langsung, kemudian kontak dengan energi sehingga
menjadi eksiden yang menyebabkan kerugian baik itu manusia, harta benda, proses kerja, lingkungan, dan masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi, untuk mencegah terjadinya kecelakaan tadi itu, maka kita harus melakukan yang namanya induksi keselamatan dan kesehatan kerja, atau disebut juga induksi K3, di mana dalam prakteknya di lapangan, bagaimana kita memberikan penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, kemudian bagaimana si pekerja yang baru masuk di tempat kerja tahu tentang pengendalian bahaya, kemudian kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana dia melakukan penyelamatan pada kegiatan tersebut. Jadi sehingga pada saat dia bekerja, dia tahu bahaya-bahaya. Nah, itu menjadi satu kewajiban bagi penyedia jasa di dalam dia melakukan yang namanya penjelasan tentang bahaya-bahaya di tempat kerja, atau disebut juga dengan induksi K3. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan induksi K3? Itu induksi K3 itu dibagi, ada yang sifatnya induksi yang bersifat umum, kemudian ada yang induksi yang bersifat lokal, atau juga bisa juga induksi yang untuk tamu. Jadi kalau Bapak Ibu kita ke proyek sebagai tamu, tentu penyedia jasa di lapangan memberikan induksi kepada kita selaku tamu. Dia akan memberikan penjelasan singkat tentang pada saat pekerjaan di lapangan, apa bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi pada saat kita melakukan kunjungan ke proyek. Itu diberikan induksi yang disebut dengan induksi kepada tamu. Nah, kemudian bagaimana tata cara melakukan induksi? Jadi induksi keselamatan kerja itu yang diberikan tadi, kalau pada saat pekerja yang baru, maka sebelum mereka memulai pekerjaan, misalnya mandor datang dengan membawa pekerjanya, maka dia diberi induksi, dan setelah itu mereka harus mengisi formulir induksi K3, dan di dalam formulir itu dijelaskan tentang bahaya-bahaya dari pekerjaannya, kemudian juga bagaimana kalau terjadi keadaan darurat, penyelamatan, jalur-jalur evakuasi, kemudian aturan-aturan yang berlaku di proyek harus diberitahukan di dalam induksi K3. Juga mereka harus menandatangani bahwa mereka paham setelah diberikan induksi. Nah, ini penting bagi pekerja baru yang akan memulai pekerjaan di lapangan. Kemudian ada yang namanya induksi umum, yaitu diberikan juga kepada karyawan baru yang karyawan perusahaan tentunya, dan juga diberitahukan hak-hak dan kewajiban dari karyawan. Dan terakhir tadi yang saya katakan, induksi untuk tamu, bagaimana tamu diberi gambaran umum tentang proyek, kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan yang ada di proyek, yang berlaku di proyek, kemudian juga kalau terjadi keadaan darurat di mana harus kita melakukan penyelamatan dan titik kumpul, itu adalah induksi untuk tamu. Jadi ada 3 kategori induksi tadi di dalam penerapan keselamatan konstruksi supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan terakhir adalah pada saat sudah mulai bekerja, pekerja harus diberi yang namanya toolbox meeting atau pertemuan kerja bagi kelompok-kelompoknya. Jadi misalnya ada satu pekerja rombongan mandor pemasangan perancah, maka akan diberitahukan bagaimana pelaksanaan pemasangan perancah yang aman, kemudian apa-apa saja yang harus sudah dia siapkan peralatan kerjanya,
Nah, itu diberikan yang namanya pertemuan pekerja per kelompok kerja atau dikenal dengan toolbox meeting. Ya, tujuannya supaya mereka tahu apa saja bahaya-bahaya pada saat pelaksanaan, dan biasanya itu dilakukan durasinya bisa 10-15 menit, bisa di gudang atau pada saat mereka mau ngambil peralatan sebelum memulai, maka diberi namanya toolbox meeting. Itu dalam pelaksanaannya. Nah, itu kita bisa lihat uraian-uraian dari toolbox meeting. Dan terakhir, sebelum saya masuk ke dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi, saya akan memberikan diagram alur tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi yang ini memang Bapak Ibu nanti lebih banyak, baik itu kepada pengguna jasa PPK di dalam penerapannya ataupun penyedia jasa berdasarkan Permen PUPR nomor 21 garing PRT garing M tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pada prinsipnya, di dalam sistem keselamatan konstruksi ini juga dia meliputi keselamatan teknik, kemudian keselamatan dan kesehatan pekerja, juga keselamatan publik. Jadi ada 3 yang harus dilindungi, itu keselamatan teknik, itu dari sisi bagaimana peralatan dan material, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerjanya, kemudian keselamatan umum masyarakat yang berdampak terhadap kegiatan kita. Nah, itu adalah diagram alir di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dan terakhir, nanti ini lebih banyak kita bahas di dalam 5 prinsip dasar sistem manajemen keselamatan konstruksi, mulai dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Jadi nanti di dalam pelaksanaan SMKK, pengguna jasa dalam hal ini adalah PPK, bagaimana nanti mampu melakukan yang namanya identifikasi bahaya, di mana pengguna jasa di dalam melakukan identifikasi bahaya di dalam RKK penawaran, namun di dalam Permen PUPR 21 ke dalam pelaksanaannya itu nanti adalah bagaimana si penyedia jasa dalam hal ini dapat menerapkan 5 prinsip dasar SMKK, mulai dari kepemimpinan dan partisipasi pekerja keselamatan konstruksi. Nanti di situ akan dibahas isu-isu internal dan eksternal, kemudian juga terkait dengan perencanaan keselamatan konstruksi, di mana di situ terkait dengan identifikasi bahaya, rencana tindakan, sasaran program, standar dan peraturan perundangan, kemudian dukungan keselamatan konstruksi, terkait di situ sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Kemudian juga nanti di prinsip dasar yang keempat adalah operasi keselamatan konstruksi, terkait dengan perencanaan keselamatan konstruksi, pengendalian operasi, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Yang prinsip kelima adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, di mana di dalam ada pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Jadi ada 5 prinsip dasar keselamatan konstruksi yang kita bisa jelaskan nanti di materi kita yang kedua. Namun di materi pengetahuan di dasar-dasar keselamatan konstruksi ini, inilah yang dapat saya sajikan untuk kesempatan malam hari ini dalam kita berbincang di webinar terkait dengan bagaimana penerapan di dalam dasar-dasar keselamatan konstruksi. Demikian yang dapat saya sajikan di dalam materi dasar-dasar keselamatan konstruksi. Sebelum kita beranjak ke sistem manajemen keselamatan konstruksi, kalau ada yang ingin dikomunikasikan, saya persilakan.
Silakan Mbak Diana. Terima kasih Pak Las. Namanya. Untuk Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan, boleh mengacungkan tangan atau langsung ngetik di kolom question. Oh, ini udah ada Pak yang mau bertanya, Bapak Gesit. Bapak Gesit, Diana langsung aktifkan mikrofon ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Nurdin. Ya, paham Bapak. Begini, saya ingin pertama sepakat dulu Pak ya kalau bahwa K3 itu bukan peraturan tapi behavior Pak ya, kebiasaan tidak lanjut dari orang bekerja gitu Pak ya, atau orang berada di kantor maupun di lapangan. Ya, pertanyaan saya gini Pak, di dalam setiap pemaparan SMK 3 itu selalu terkaitnya dengan lapangan gitu Pak. Apakah yang di kantor itu tidak diberlakukan SMK 3 gitu Pak? Karena poin-poin SMK 3 itu banyak sekali gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja dulu Pak. Baik Pak Gesit. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab langsung ya Mbak Diana ya. Siap, ditunggu Pak. Oke, baik. Jadi begini. Jadi ada memang Pak Gesit tadi saya sampaikan diksi baru di PU memang sekarang namanya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kita kenal dulu kan namanya SMK 3 Konstruksi ya Pak Gesit ya. Betul Pak. Nah, jadi kalau kita ngomong apakah di kantor perusahaan tidak diberlakukan penerapan SMK 3 atau sekarang SMKK? Tentunya sama perlakuannya. Kenapa saya bilang sama? Karena pada saat kita membuat perencanaan yang namanya IBPRP Pak Gesit, itu kan seluruh kegiatan aktivitas baik itu di kantor pusat maupun di lapangan haruslah semua kegiatan itu kita identifikasi bahayanya, karena bahaya itu di tempat kerja tidak hanya di lapangan tapi juga ada di kantor kita sendiri. Jadi sehingga memang kalau kita bicara tentang K3 berarti tadi saya katakan saya sepakat bahwa sebenarnya itu kalau kita mau bicara K3 kita bagaimana merubah perilaku. Seperti itu. Jadi sikap, perilaku di dalam melakukan suatu kegiatan. Bagaimana merubah unsafe act menjadi safe. Seperti itu ya Pak Gesit ya. Nah memang cuman penerapan K3 kalau tidak dilakukan dengan penegakan hukum, kita memang masih belum mencapai ke dalam tingkatan budaya. Di mana kita ketahui di dalam peningkatan budaya K3 dimulai dengan insting. Jadi kita sekarang ini banyak pekerja-pekerja kita, kontraktor kita bekerja by insting. Jadi karena takutnya celaka gitu ya. Bukan masuk ke dalam tahapan yang namanya safety culture, budaya K3. Bagaimana semua kita sadar bahwa kita di dalam pekerjaan memperhatikan keselamatan orang lain, tentunya juga keselamatan diri kita. Jadi kalau ditanya ke saya apakah penerapan K3 hanya di proyek, tidak. Sebenarnya di kantor pusat pun harus dibuat karena prosedur identifikasi bahaya itu ruang lingkupnya adalah kantor, pusat, dan lapangan. Demikian Pak Gesit. Pak, satu lagi boleh nggak Pak Nurdin? Satu lagi ya. Silakan. Bapak mungkin punya satu cara yang jitu Pak ya. Kalau saya konsultan pengawas juga Pak. Begitu saya mendapatkan proyek katakanlah kecil ya. Kelas kecil gitu. Itu rumah dinas lah. Itu kan rumah Pak ya, lantai 2. Ya. Cara memanage K3 di proyek kecil itu ada cara nggak Pak yang paling jitu Pak? Karena sulit. Tukangnya, Pak saya nggak biasa pakai sepatu, Pak saya nggak bisa pakai helm.
Nah, itu yang hal seperti itu bagaimana cara Jitu untuk meyakinkan tukang-tukang seperti itu, Pak? Mungkin Bapak Baik. bisa punya pengalaman. Baik, Pak Gesit. Langkah pertama sebenarnya di dalam kita menerapkan K3, ada hal yang tidak perlu biaya yang besar. Apa itu? Kita mulai bagaimana memberikan pemahaman tentang bahaya-bahaya di dalam apa? Tadi sudah kita jelaskan di dalam induksi K3. Bagaimana sebelum masuk bekerja di lapangan, pekerja itu sudah diberitahukan tentang bahaya-bahaya di tempat kerja. Kemudian apa yang mengakibatkan kalau terjadi kecelakaan kerja, kita ingatkan bahwa mereka tentunya di dalam pekerjaan pasti ingin pulang dengan selamat. Sehingga mari sama-sama kita perhatikan keselamatan diri kita, keselamatan teman kita, karena pada dasarnya kita bekerja pasti ingin membawa hasil kepada keluarga, sehingga kalau kita kerja ceroboh, maka yang rugi bukan diri kita sendiri, keluarga juga ikut menanggung beban. Jadi hal-hal seperti itu dulu harus ditanamkan kepada para pekerja kita, Pak Gesit. Jadi sebelum kita memulai dengan yang lain, sebaiknya memang harus pendekatan secara personal. Nah, induksi K3 itu salah satunya selain di dalam sistem memang ada, tapi pendekatan personal itu paling penting sekali. Demikian Pak Gesit, menurut pendapat saya. Siap Pak, siap, setuju Pak. Nanti saya coba praktekkan itu di awal proyek. Saya akan buat satu induksi dulu, meskipun saya pengawas. Meskipun Permen PU PR nomor 7 tahun 2019 mau direvisi dulu, karena di dalam pengawas tidak ada tuh BQ-nya, tidak ada daftar kuantitas SMK 3 untuk pengawas, belum ada Pak. Iya. Direvisi kan Pak? Masih digabung Pak. Iya, masih umum itu. Ya, siap ya, Pak, nanti ya. saya. Baik Pak Gesit, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Gesit. Pak Alas, untuk question selanjutnya dari Ibu Husnawati. Ibu Husnawati, silakan Bu, mikrofonnya sudah saya buka. Halo Bu. Pak Las, untuk questionnya saya bacakan saja ya Pak. Baik, boleh Mbak Diana. Pertanyaan dari Ibu Husnawati Husna, yaitu saya baru memulai K3 di konstruksi. Poin apa saja yang harus kita ajukan terkait K3 untuk membangun sebuah gedung? Mohon bimbingannya Pak. Silakan Pak Las. Baik Ibu, kalau kita mengacu ke dalam Permen PUPR 07 tahun 2019, di mana penyedia jasa itu wajib menyampaikan biaya SMKK, biaya penerapan keselamatan konstruksi, maka kalau ditanya ke saya, bagaimana cara menghitung? Kalau yang benar menghitung untuk biaya itu, kita harus buat perencanaan di dalam IBPRP. Apa itu IBPRP? Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Jadi dalam arti kata, kita sudah identifikasi bahayanya, sehingga kita tahu tingkat risikonya, pengendalian. Dan setiap pengendalian itu ada biaya. Namun, Kementerian PUPR mengeluarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang komponen biaya K3. Jadi Ibu bisa melihat apa saja biaya K3 yang tadi sudah coba saya tampilkan, bahwa di dalam pelaksanaan ada biaya K3 itu. Nah, biayanya itu mulai dari penyiapan dokumen RKK, kemudian nanti di situ ada pelatihan yang Ibu butuhkan, kemudian juga tenaga personil, itu juga bisa masuk di dalam komponen biaya K3 Ibu. Jadi artinya Ibu bisa mengacu ke surat edaran Menteri
PUPR nomor 11 tahun 2019. Demikian Ibu, kalau mau melihat biaya K3 untuk apa saja di lapangan. Demikian, Mbak Diana. Oke, terima kasih Pak Las untuk jawabannya. Kebetulan ini sudah tidak ada question lagi, Pak. Mungkin kita lanjut aja ke materi selanjutnya, Pak Las. Silakan, Baik. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi kita berikutnya adalah terkait dengan materi SMKK. Ya, kita lanjut ke materi SMKK. Baik, sebentar saya buka materinya. Ya, SMKK di dalam Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Ya. Oke, sudah terlihat ya, Mbak Diana? Materinya sudah terlihat? Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Oke, lanjut, baik. Pak. Ya, kita lanjut ke materi tentang Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau disebut dengan SMKK. Nah, materi ini adalah materi baru tentang perundangan Permen 21 pengganti Peraturan Menteri PU nomor 05 garing PRT garing M 2014, dulu dikenal dengan SMK 3 konstruksi. Sekarang menjadi sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, kemudian outline kita pada pembicaraan tentang materi sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR 21 tahun 2019. Kita lihat nanti maksud dan tujuan, kemudian standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Kemudian nanti kita akan membahas tentang rancangan konseptual SMKK, kemudian elemen SMKK yang tadi juga sekilas sudah saya jelaskan, kemudian penerapan SMKK dan biaya penerapan SMKK serta pembinaan dan pengawasan. Latar belakangnya, kenapa muncul SMKK? Dulu namanya kan SMK 3 konstruksi, karena Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu mengatakan bahwa di dalam penerapannya pasal 59 ayat 4, juga di pasal 5 ayat 3, ada juga di pasal 4 ayat 1, di dalam pelaksanaan itu harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, maka Permen PUPR yang baru sekarang mengakomodir 4 standar itu di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang dulu kita kenalnya sistem manajemen K3 konstruksi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari diagram Venn-nya, di mana ada K4, kemudian ada keselamatan konstruksinya, yang lebih besar lagi membawai dari K4 dan K3 di dalamnya gitu ya. Nah, tadi sudah saya lihat kasih perlihatkan diagram alurnya, kita lewatin saja. Nah, bagaimana posisi Permen PUPR 21 pasca terbitnya Permen PUPR 07 2019? Kalau di Permen PUPR 07 2019 berbicara tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, di mana di situ muncullah tentang juknis petunjuk biaya dalam SE, tentang penyelenggaraan biaya SMKK, kemudian di dalam Permen di dalam pelaksanaan mutu, di situ ada bicara tentang pengendali mutu pekerjaan konstruksi, di
dalam SE Menteri PUPR nomor 15 tahun 2019. Kemudian digabunglah kesemuanya itu di dalam pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi di Permen PUPR 21 tahun 2019. Nah, kalau kita lihat transformasi peraturannya, mulai dari judulnya bahwa dulu bicaranya tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum, sekarang menjadi pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi di Permen PUPR 21. Kemudian siapa saja subjek yang diatur di dalam peraturan itu? Ya, subjek yang diatur, pengguna jasa juga diatur, karena sebagai PPK juga dia harus bagaimana nanti melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan SMKK. Kemudian penyedia jasanya juga ikut yang diatur. Kemudian konsultansi dalam pekerjaan konstruksi dan juga pekerjaan konstruksi itu sendiri. Nah, transformasi secara struktur itu bisa kita lihat bahwa di dalam Permen PUPR 05 2014 dan struktur yang ada di dalam Permen PUPR 21 2019 itu memang agak berbeda. Di dalam bab 2 di sini standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi itu dimasukkan ke dalam rancangan konseptual, kemudian elemen SMKK, semua ada di bab 2. Kemudian di bab 3 masuk dalam biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, kemudian pembinaan pengawasan, juga ketentuan peralihan ada di bab 5. Jadi berbeda dari transformasi struktur antara Permen PU 05 2014 dan Permen PU PR 21 tahun 2019. Kemudian terkait dengan lampiran, kalau kita lihat di Permen PU 05 2014 lampiran pertama tingkat risiko K3, kemudian format RK3K, kemudian lampiran ketiga format surat-surat terkait dengan surat teguran-teguran di situ di dalam format surat-surat. Sedangkan di lampiran Permen SMKK ini itu berbicara ada banyak lampirannya, mulai dari lampiran A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi termasuk juga tata cara penjamin mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi masuk di dalam Permen PUPR nomor 21. Kemudian maksud dan tujuan di dalam peraturan menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan SMKK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian peraturan menteri ini bisa dijadikan acuan bagi instansi swasta di luar Kementerian PU, misalnya di Kementerian Perhubungan, kemudian pihak-pihak swasta dapat mengacu peraturan ini. Kemudian kita lihat bagaimana peranan penyedia jasa di dalam penerapan SMKK. Ya, penyedia jasa di dalam hal ini ada konsultansi manajemen penyelam konstruksi, ada konsultasi konstruksi, dalam hal ini adalah pengawas, dan penyedia jasa pelaksana konstruksi atau yang mengerjakan pekerjaan konstruksi itu. Nah, di dalam penerapan SMKK, penyedia jasa wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, kemudian sasaran dan program keselamatan konstruksi. Dan bagaimana membuat sasaran dan program tentunya mengacu kepada yang namanya WBS, Work Breakdown Structure. Nah, standar keempat itu bisa kita lihat terdiri dari keselamatan keteknikan,
di mana juga ada keselamatan publik, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, dan keselamatan lingkungan. Nah, kita masuk kepada rancangan konseptual di dalam SMKK pada saat prakonstruksi, di mana di dalam penerapan konseptual SMKK bahwa di sini penyedia jasa konsultansi konstruksi pengkajian, juga penyedia jasa konsultansi konstruksi perencanaan, dan penyedia jasa konsultansi konstruksi perancangan. Jadi semua harus menerapkan yang namanya SMKK. Nah, nanti dari rancangan konseptual SMKK harus disetujui oleh pengguna jasa untuk dijadikan rujukan dalam menyusun RKK. Nah, setiap penyedia jasa harus memiliki ahli K3 konstruksi. Nah, rancangan konseptual SMKK di dalam prakonstruksi itu, di dalam pengkajian, memuat bagaimana lingkup tanggung jawab pengkajian, kemudian informasi awal terhadap kelaikan, paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosioekonomi, dan dampak lingkungan, serta rekomendasi teknis. Kemudian dari sisi perencanaan, memuat rancangan konseptual SMKK, mulai dari lingkup tanggung jawab perencanaan, informasi awal terhadap kelaikan, paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosioekonomi, dampak lingkungan, dan rekomendasi teknis. Kemudian perancangan, konsultan perancangan, ini yang istilah baru di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, di mana yang melahirkan detail engineering design sekarang disebut dengan konsultan perancangan. Nah, dia di dalam rancangan konseptual SMKK-nya memuat lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan dalam hal revisi desain, tanggung jawab revisi desain, dampaknya pada penyusunan revisi, kemudian metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri, identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko, kemudian daftar standar atau peraturan perundangan yang berhubungan dengan keselamatan konstruksi yang diterapkan di dalam desainnya, kemudian juga menghitung biaya penerapan SMKK di dalam perancangannya, kemudian rancangan panduan keselamatan, pengoperasian, dan pemeliharaan konstruksi. Nah, itu rancangan konseptual SMKK dalam tahapan prakonstruksi. Nah, kemudian di dalam SMKK pada saat pelaksanaan konstruksi, tadi yang saya katakan dari awal, pada dasar keselamatan ada 5 prinsip dasar, di mana prinsip dasar yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Maka diwujudkanlah kelima prinsip ini di dalam nanti RKK pelaksanaan, di mana kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal harus dibuat. Kemudian organisasi pengelola SMKK yang disebut dengan UKK, ini keselamatan konstruksi. Kemudian ada komitmen tentang keselamatan konstruksi. Ini berbeda dengan fakta komitmen. Ini komitmen keselamatan konstruksi untuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian masuk kepada perencanaan keselamatan konstruksi, di mana mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Kemudian rencana tindakan dalam sasaran dan program. Kemudian pemenuhan standar dan peraturan perundangan keselamatan konstruksi. Kemudian kita masuk kepada dukungan keselamatan konstruksi, baik itu sumber daya, peralatan, material, dan biaya. Kemudian nanti ada kompetensi terkait personil, kemudian kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Nah, terakhir, di dalam operasi keselamatan konstruksi dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, maka di situ ada perencanaan dan pengendalian operasi, kesiagaan tanggap darurat, pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Inilah yang nanti diterapkan di dalam RKK. Mungkin nanti Bapak Ibu akan belajar tentang materi RKK di dalam webinar selanjutnya. Nah, RKK itu memuat 5 prinsip dasar di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, kemudian
Nanti di dalam penerapan SMKK-nya, mulai dari tahapan pemilihan penyedia jasa, itu yang namanya RKK pada saat usulan penawaran, kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sampai serah terima pekerjaan konstruksi. Nah, di dalam penerapan SMKK tentunya diperlukan biaya penerapan atau biaya penerapan keselamatan konstruksi, biaya SMKK, di mana biaya itu sudah diatur nanti di dalam SE Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019. Apa saja biaya penerapan SMKK? Ada 9 item paling sedikit yang mencakup mulai dari penyiapan rencana keselamatan konstruksi atau RKK, kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan, kemudian alat pelindung diri, alat pelindung kerja, asuransi dan perizinan, personil K3 konstruksi, fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi sesuai dengan lingkup pekerjaan dan kebutuhan lapangan, dan terakhir adalah kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, ini bisa kita lihat rinciannya yang ada di SE 11 tahun 2019, yang tadi dari 9 item, penyiapan rencana keselamatan konstruksi atau RKK, di situ ada pembuatan dokumen, pembuatan prosedur, instruksi kerja, penyiapan formulir, itu semua bisa masuk di dalam penghitungan biaya penyelenggaraan SMKK. Kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan, di dalamnya ada induksi K3, pengarahan K3, kemudian ada safety morning, safety talk, toolbox meeting, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan selama proyek berlangsung, pelatihan K3 tentunya, kemudian sosialisasi yang diperlukan, baik itu HIV/AIDS, kemudian simulasi-simulasi, bagaimana di dalam penerapan K3-nya, spanduk, poster, papan informasi K3, itu masuk semua di dalam biaya penerapan SMKK yang ada di dalam poin kedua, sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Yang ketiga adalah masuk kepada alat pelindung kerja, apa saja yang dibutuhkan, bisa jaring pengaman, atau lifeline tali keselamatan, atau safety deck, penahan jatuh, atau pagar pengaman, guard railing, atau pembatas area, restricted area, atau pelindung kerja, fall arrestor, atau perlengkapan keselamatan terhadap bencana. Kemudian dari sisi APD, mulai dari helm, pelindung mata, rompi, masker, semua itu masuk di dalam APD. Nah, kemudian elemen yang keempat, komponen yang keempat maksudnya dari sisi asuransi dan perizinan, kemudian termasuk juga silo, ya, surat izin layak operasi alat, ya, kemudian SIO kompetensinya, atau juga surat pengesahan organisasi K3 atau disebut dengan P2K3. Ini juga masuk di dalam komponen yang keempat. Yang kelima adalah personil atau ahli K3 yang dibutuhkan, atau petugas keselamatan konstruksi, atau petugas P3K yang dibutuhkan, termasuk juga flagman atau para medis yang ada di lapangan. Nah, berikutnya fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, baik itu kotak P3K, tandu, kemudian ruang P3K, peralatan lainnya yang dibutuhkan, termasuk juga kalau memang daerah remote area diperlukan ada mobil yang berfungsi sebagai ambulan, itu masuk ke dalam fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Nah, kemudian rambu-rambu yang dibutuhkan dari komponen ketujuh, mulai rambu petunjuk, rambu larangan, rambu peringatan, rambu kewajiban, rambu informasi. Jadi di K3 itu ada jenis-jenis rambu berbeda. Jenis-jenis rambu tentunya berpengaruh terhadap warna daripada rambu-rambunya juga berbeda. Nah, kemudian kedelapan adalah konsultasi dengan ahli terkait.
ini juga bisa dimasukkan sebagai biaya penerapan SMKK. Dan terakhir, lain-lain terkait dengan pengendalian risiko K3 dan keselamatan konstruksi, baik itu pengujian peralatan, penyediaan alat pemadam api ringan, kemudian juga sirine kalau dibutuhkan, bendera K3, emergency lamp, pemeriksaan lingkungan kerja, pembuatan kartu identitas pekerja, inspeksi dan audit, pelaporan penyelidikan patroli keselamatan, dan kalau diperlukan CCTV untuk memantau dari sisi pekerjaan, juga bisa dimasukkan di dalam pengendalian risiko K3 di komponen lain-lain. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai materi penerapan SMKK. Mudah-mudahan dengan materi ini membuka pencerahan kita tentang bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau di dalam penyampaian ada tutur kata, sikap yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.